Karena festival bulan sebentar lagi akan tiba, tidak sedikit warga akan barbeque, tetapi hendaknya waspada saat membeli bahan makanan. Departemen Kesehatan Pemerintah Kota Taipei saat melakukan pemeriksaan secara acak untuk produk kue bulan, roti, penganan, di pasar tradisional, supermarket, restoran, dan sebagainya. Total 101 produk menemukan ada 11 produk meliputi paprika, lobak impor, margisa, seledri, lemon, dan lain sebagainya mengandung pestisida yang melebihi standar. 11% tidak lolos uji. Pemeriksaan dilakukan terhadap 13 produk kecap yang ada di pasar, toko kelontong, warung yang menjual produk Asia Tenggara. Ada 6 kecap fermentasi dan 7 non-fermentasi. Ditemukan ada label yang kandungan nitrogen tidak capai standar A, namun dilabeli standar A. 重金属超标化，像我们如果说有铅超标，它影响肾功能，也会影响贫血，也会导致心血管疾病。 Selain itu jamur enoki dan lainnya yang biasa digunakan dalam acara barbecue festival bulan dan beberapa diantaranya diimpor dari Tiongkok. Namun merujuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menemukan bahwa banyak produk makanan impor dari Tiongkok yang melanggar peraturan. Tahun ini ada 68 jenis produk yang ditolak dan dimusnahkan. Residu pestisida dalam makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. 5 September, Taiwan mencatat 23.931 kasus lokal dan 31 kasus meninggal. Meskipun jumlah kasus menurun pada hari Senin, namun jika dibandingkan dengan Senin sebelumnya, bertambah 18,7%. Hal ini menunjukkan jika kondisi pandemi kembali menghangat. CC memprediksi dengan memunculnya varian BA5 di mana akan jatuh pada pertengahan September hingga awal Oktober, maka perkembangan prediksi akan sesuai dengan kalkulasi sebelumnya, di mana jumlah kasus harian bisa mendobrak 40 ribuan orang. Sehingga dengan semakin dekatnya festival kue bulan, tidak sedikit warga yang siap menggelar acara barbecue, yang tentu saja melepaskan masker dan mengobrol. Pakar menyarankan bagi lansia dan anak yang belum divaksin dapat menghindari kegiatan tersebut. Selain itu, CCC mengumumkan guna menyelaraskan roda kehidupan dan kebutuhan perekonomian sosial internasional, maka per 12 September akan kembali memulihkan bebas visa bagi warga Amerika, Kanada, Selandia Baru, Australia, Uni Eropa, dan negara yang menjalin hubungan diplomatik ke Taiwan. Taifun Hinnamnor pekan kemarin membawa hujan deras bagi Taiwan, meningkatkan persentase jumlah air di waduk bagian sentral ke utara Taiwan, khususnya waduk Shimen dan juga waduk Feichui. Hujan sederas 350 mm selama 3 hari berturut-turut mengisi waduk Shimen di Taoyuan. Jumlah air berlimpah yang awalnya 74,5% naik menjadi 94%. Meskipun ketersediaan air di Kilong alami perbaikan sedikit, namun perusahaan air TWC menjelaskan jumlah air di waduk Sinsan awalnya sebanyak 3,16 juta ton, usai taifun naik menjadi 3,28 juta ton. Tidak begitu kentara, sehingga pengurangan suplai air terus berlanjut. Pihak WRA memprediksi jumlah air yang berhasil ditampung oleh waduk di seluruh Taiwan saat Taifun Hinnamnor sebanyak 331 juta ton. Hingga 4 September, Taifun Hinnamnor berhasil mengisi air dalam waduk dalam jumlah yang cukup banyak. Namun untuk kawasan sentral ke selatan seperti Sensan, Wushi, Akongtian masih dikategorikan rendah. Dewan Pembangunan Nasional belum lama ini merilis laporan prediksi penduduk terbaru. Tahun 2025 Taiwan akan memasuki susunan sosial masyarakat menua. Sehubungan dengan inflasi yang terus melambung, maka berapakah jumlah dana pensiun yang sekiranya diperlukan? Jejak pendapat asuransi di Taiwan, jika kelak masih ada sisa masa hidup 20 tahun usia pensiun, maka biaya kehidupan rata-rata minimum harian adalah 5,52 juta dolar, biaya medis 2,28 juta dolar. Selain itu, dengan kalkulasi butuh 7,3 tahun masa perawatan, maka membutuhkan biaya 2,52 juta dolar. Ditambah dengan inflasi dan lainnya, minimal membutuhkan dana sebesar 10,92 juta dolar Taiwan. 通货膨胀用 1.5% 跟没有考虑通货膨胀的时候，用的标准是每个月要有5万块的实质所得消费，义务的钱有多少？1100万。 Pakar juga menyebutkan bahwa kelak akan ada 3 krisis besar, termasuk krisis bangkrutnya dana asuransi ketenagakerjaan. Diprediksi tahun 2028, jumlah yang tersisa akan menjadi minus. Ditambah dengan kekurangan dialami dalam pengeluaran bidang medis, tahun 2020 saja telah mencapai 67,6 miliar dolar Taiwan. Ditambah dengan masalah kekurangan dana perawatan jangka panjang 2.0, hanya dengan dana asuransi sosial saja, maka tidak akan mampu menstabilkan pengeluaran di kala pensiun. Pakar menyarankan untuk siap sedia dana pensiun. Selain dari dana asuransi ketenagakerjaan yang ada, maka kelak membutuhkan tabungan dan asuransi. Saat masih muda boleh merencanakan investasi yang beresiko lebih rendah atau membeli obligasi. Persiapan sedini mungkin akan lebih baik, karena kekuatan dari sistem bunga yang berbunga memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi resiko.